Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah besarnya nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Syukur dengan lisan kita, dengan memuja dan memujinya, disertai pengakuan dan keyakinan di hati kita bahwa semua yang ada pada kita itu adalah anugerah, karunia, limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tersebut kita wujudkan dengan anggota badan kita. Kita tunjukkan nikmat tersebut dengan menggunakannya di dalam kebaikan. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik suri tauladan bagi kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan khususnya Ustadz kita, Ustadz Sufyan Baswedan hafizahullah ta'ala, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk singgah di tempat ini yang penuh berkah ini insyaallah ta'ala, lalu berkumpul bersama saudara-saudari semuanya untuk berbagi faedah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mudah-mudahan Allah membalas kebaikan panitia serta Ustadz Sufyan dengan pahala yang berlipat ganda. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pada bagian yang pertama ini, kesempatan yang diberikan oleh pembawa acara tadi, saya ingin berbicara seputar sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan juga dikeluarkan oleh Al-Hakim serta Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Hadis ini dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, "Uridu an ab'athaka ala jayshin yughnimuka Allah fihi au bihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr, "Aku ingin mengutusmu memimpin satu pasukan untuk berperang di jalan Allah. Lalu Allah berikan engkau kemenangan serta rampasan perang." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menunjuk sahabat ini, sahabat Amr bin As, yang terkenal sebagai salah seorang yang cerdik, pandai, lihai di kalangan tokoh-tokoh Arab ketika itu.
Dipilih dia untuk memimpin satu pasukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah akan berikan kepada engkau kemenangan atas musuhmu dan juga rampasan perang. Itu makna yughni mukallah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa arghabu laka minal ghanimah wa arghabu laka raghbatan minal ghanimah, dan aku ingin memberikan engkau juz'an minal ghanimah, sebagian dari rampasan perang itu untuk bagianmu, sebagai bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban sahabat Amru ibn al-As radhiyallahu anhu? Kata beliau menjawab atau menimpali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, wahai Rasulullah, aku ini masuk Islam tidak menginginkan harta. La arghabu fil mal wa innama raghibtu fil Islam wa akuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukan karena harta. Aku masuk Islam karena Islam, raghbatan fil Islam. Wa akuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan karena aku ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku ingin mendampingi engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan keikhlasannya. Ya. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada beliau radhiyallahu anhu. Ya Amru, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Wahai Amru, sebaik-baik harta yang baik, yang halal, yang berkah itu adalah bagi seorang laki-laki atau seseorang yang soleh. Allahu Akbar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Dia selalu mengajarkan, membimbing para sahabatnya, mengajarkan mereka pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan kebaikan. Seperti di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat Amru ini bahwa beliau ingin menugaskannya dan nanti dari tugas itu dia dapat bagian. Amru mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak inginkan harta itu, saya hanya inginkan Islam dan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin mendampingimu, ingin bersamamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, harta yang datang dengan cara yang halal, dia akan berguna, bermanfaat bagi seseorang yang soleh pula. Harta, wahai saudaraku, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang wajib kita syukuri. Seseorang yang ridho terhadap harta yang halal yang Allah berikan kepada dia, walaupun sedikit, maka berkahnya akan banyak. Dari sana akan muncul kebaikan-kebaikan. Karena seseorang yang soleh itu, harta tersebut akan digunakannya untuk kebaikan pula. Digunakannya untuk menyambung silaturahim, memperkuat silaturahimnya. Diinfakkannya untuk orang tuanya, untuk anaknya, untuk karib kerabatnya, untuk tetangganya, untuk Islam, untuk dakwah, untuk fisabilillah. Dia infakkan. Akhirnya apa? Akhirnya harta itu berkembang. Berkembang hartanya itu, berkahnya tidak harus nampak secara fisik. Keberkahan harta itu. Suatu ketika di dalam Sunan At-Tirmidzi, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, kata Aisyah, mereka zabahu syatan, menyembelih kambing atau domba. Setelah disembelih dibagi-bagilah oleh ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Aisyah, dibagi-bagi sehingga tersisa lagi bagian katifnya, bagian lengan pundaknya depan, ya, kaki depan atau tangan depannya, bagian pundaknya tersisa itu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanyakan kambing yang dipotong tadi, yang disembelih tadi, ma baqiya minha ya Aisyah, apa yang tersisa dari kambing tadi wahai Aisyah? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ma baqiya minha illa katifuha. Wahai Rasulullah, yang lainnya sudah kami bagi-bagikan, yang tersisa hanyalah pundaknya itu, salah satu dari pundaknya itu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Baqiya kulluha ghairu katifiha. Semuanya tersisa untuk kita. Apa yang engkau atau kalian infakkan itu semuanya itulah yang untuk kita. Kecuali yang tersisa sedikit itu ini, yang secara zahir nampak sama kita itu, tidak Rasulullah hitung, itu bukan punya kita. Hakikat yang kita miliki itulah yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kedermawanan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kedermawanan ahlul baitnya, keluarganya, istri-istrinya. Biasanya kan kalau perempuan, maaf ya ibu-ibu, akhwat, kalau perempuan mereka lebih perhitungan daripada laki-laki. Perhitung karena mereka yang di rumah. Kebutuhan rumah tangga mereka yang paling tahu. Sehingga mereka itu bukan pelit ya sebenarnya mungkin. Bukan pelit tetapi memanage keuangan rumah tangganya. Sehingga kadang mereka memikirkan untuk besok bagaimana, untuk besok bagaimana. Kalau kita sedekahkan, kalau kita infakkan, lantas besok bagaimana. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya suri tauladan bagi kita, lentera dalam kehidupan ini. Barangkali kita tidak akan bisa seperti mereka, tetapi kita harus mencontoh dan meneladani, berusaha mengikuti jejak mereka. Lihat wahai para akhwat, saudari wanita muslimah, bagaimana istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah ini, dibagi-baginya tinggal sedikit lagi. Dan dalam pemahaman kita juga itulah yang punya kita. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan hakikat harta yang kita miliki, yang akan kita nikmati adalah yang kita infakkan, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Itulah dia berkah. Sehingga karena berkahnya harta, keluarga menjadi bahagia, anak keturunan insya Allah menjadi baik dan soleh, ya. Rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu berguna untuk kebaikan-kebaikan. Itu dia. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini di beberapa pertemuan sudah sering juga saya ulang ya dalam rangka mengingatkan karena pas pula materinya dengan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, innamad dunya li arba'ah. Dunia itu hanyalah untuk 4 orang. Catat itu, lihat diri kita. Kita masuk yang mana dari 4 orang ini? Yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rajulun atahu Allahu malan wa ilma. Seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan ilmu. Punya harta, punya ilmu. Karena ilmu inilah yang membuat dia menjadi orang yang soleh. Akhirnya karena dia orang soleh, digunakannya harta itu fa'anfaqahu fayasila bihi rahimah. Maka dia gunakan hartanya itu untuk menyambung rahimnya, karib kerabatnya yang membutuhkan. Atau dia beri hadiah untuk mempererat.
Dia infakkan di jalan Allah, dia bantu orang-orang miskin, dia dukung dakwah, perjuangan untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dia bantu penuntut-penuntut ilmu yang membutuhkan sokongan dan dukungan agar bisa mencetak kader-kader ulama. Dia infakkan di jalan Allah, dia bangun masjid, pesantren, dia bantu, dia sokong. Ilmu ini yang membuat dia paham. Membuat dia paham apa? Paham bahwa harta itu titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, dan Allah akan minta pertanggungjawaban. Ketika dia mati, harta yang ikut sama dia, yang dia infakkan itulah yang engkau belikan pakaian, semuanya akan dilepas. Kendaraan mewah yang dahulu atau kendaraan yang bagus yang dahulu engkau tunggang di dunia, saat engkau mati, engkau hanya diangkat pakai keranda. Kalaupun membawa ke kuburan paling ambulans. Ya. Rumah mewah, megah, yang dahulu engkau bangun, engkau beli, engkau miliki, sekarang hanya berganti tanah yang sempit, liang lahat yang sempit, beralaskan tanah, ditimbun dengan tanah. Apalagi? Tidak ada kasur yang empuk. Tinggallah yang ikut denganmu, amal solehmu salah satunya, apa yang telah engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari 4 orang ini, orang yang diberi harta dan ilmu lalu dia infakkan hartanya itu untuk kebaikan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa fi a'lal manazil. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia di tempat yang paling tinggi derajatnya. Jadi ternyata yang menyebabkan dia berada di tempat yang tinggi itu karena dengan ilmunya itu dia gunakan hartanya itu untuk kebaikan, bukan untuk dia simpan-simpan saja, bukan untuk dia nikmati sendiri. Kalau hanya untuk kita nikmati sendiri, berapalah kita bisa menikmatinya? Berapa banyak pakaian kita yang ada di dalam lemari kita? Apakah kita bisa pakai sekaligus semuanya? Enggak. Mungkin ada pakaian yang mungkin jarang atau enggak pernah kita pakai. Untuk apa? Makanan juga yang dihidangkan, seberapa mampu kita untuk menikmatinya? Dan begitu juga yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, rajulun atahullahu ilman walam yu'tihi malan. Seseorang diberi oleh Allah nikmat ilmu, tetapi tidak dikaruniai harta seperti orang yang pertama. Dia punya ilmu, tapi dia tidak punya harta seperti yang pertama. Dia tidak bisa berinfak seperti yang pertama. Tetapi karena dia seorang laki-laki yang saleh, al-mar'us saleh, berilmu, paham dia keutamaan, paham dia bagaimana cara menggunakan harta ini, paham dia keutamaan berinfak, sehingga dia ingin seperti orang yang pertama tadi. Faqala fi nafsihi, dia berkata pada dirinya, berniat dia, lau kana li mithla fulan, kalau saya punya harta seperti si fulan, saya akan infakkan seperti dia juga. Subhanallah. Niat yang baik, cita-cita yang baik. Jadi dia menghayal jadi orang kaya itu bukan, kalau saya jadi orang kaya saya akan jalan-jalan ke sana kemari, saya beli mobil, saya bangun rumah, saya buat ini, buat itu dan segala macam. Itu hayalan kebanyakan kita yang mengira itulah kehidupan yang sebenarnya, kenikmatan, kebahagiaan yang sesungguhnya. Keliru. Tidak seperti itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ada orang kaya raya, punya harta banyak, mobil mewah, rumah besar. Tapi ternyata kemana-mana didorong pakai kursi roda, sakit. Nggak bisa juga dia naik mobil mewahnya, orang yang menikmatinya. Lebih banyak, lebih sering sopirnya yang menikmatinya. Makan enak juga nggak bisa. Sudah dibatasi oleh dokter. Makan ini bahaya, ini tidak boleh, ini pantangan, harus dijaga. Tidur pun tidak bisa enak lagi. Kena sakit. Kalau dia tidak qanaah, tidak ridho, bagaimana dia akan menikmati hartanya itu? Bagaimana dia akan menikmati hidupnya itu?
Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dalam berinfak ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada ketentraman. Oleh karena itulah infak itu, berinfak, bersedekah menjadi sunnah salafus saleh. Berlomba-lomba mereka untuk itu. Bahkan salah satu angan-angan manusia ketika ajal sampai ke sininya, dia minta dikembalikan ke dunia agar bisa apa? Agar bisa bersedekah. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah Al-Munafiqun. Ketika ajal datang kepada salah seorang mereka minta kepada Allah untuk kembalikan agar apa? Agar bisa bersedekah dengan hartanya. Itu salah satu angan-angan orang yang mati. Kenapa? Karena ketika hakikat tersingkap, mereka tahu ternyata mereka terpedaya oleh harta mereka selama ini. Harta yang sesungguhnya berguna adalah yang mereka sedekahkan, yang mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tentang orang yang kedua ini, fahuma fil ajri sawa. Orang yang kedua dan pertama itu pahalanya sama. Perhatikan. Yang pertama punya harta, punya ilmu. Yang kedua punya ilmu, enggak punya harta. Yang pertama bisa berinfak. Yang kedua tidak bisa berinfak tapi dia berniat. Kalau dia punya harta seperti si fulan, dia akan berinfak di jalan Allah. Akhirnya dapat pahala sama. Walaupun secara kedudukan lebih tinggi yang pertama. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang Allah berikan harta tidak diberi ilmu. Wah, ini sengsara wahai saudaraku. Untuk apa harta lagi? Kalau seseorang tidak paham agama, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan lupa hak-hak Allah yang ada pada harta itu, hak-hak saudara-saudarinya yang ada pada harta itu. Maka dia gunakan harta itu untuk maksiat, semakin menjauhkan dia dari jalan Allah. Tidak dia gunakan untuk menyambung silaturahim, tidak dia bantu fakir miskin, anak yatim, tidak dia sokong dakwah, tidak dia bantu penuntut-penuntut ilmu yang membutuhkan. Tidak dia infakkan di jalan Allah, malah dia gunakan untuk bermaksiat atau sesuatu yang sia-sia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan orang ini berada di kedudukan yang paling rendah. Yang terakhir wahai saudaraku, wahai saudariku, perhatikan. Yang terakhir ini lebih sengsara lagi. Miskin bodoh. Apalagi yang diharapkan. Yang keempat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang Allah tidak beri dia harta ataupun ilmu. Sudahlah susah hidupnya, melarat, miskin, jauh pula dari Allah. Ini musibah besar. Ketika dia berangan-angan bercita-cita untuk punya harta, dia bukan meniru atau bercita-cita untuk seperti orang yang pertama. Tapi dia bercita-cita seperti orang yang ketiga. Kalau saya punya harta, seperti si fulan yang ketiga tadi, saya akan seperti dia pula. Tidak akan sambung silaturahim. Saya akan jalan-jalan ke sana. Saya akan foya-foya. Saya akan begini, begitu, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah maknanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil wizri sawa. Mereka sama dosanya. Dua orang ini, yang ketiga dan keempat. Walaupun dia belum lakukan, dia sudah bertekad masalahnya. Dia sudah bertekad. Karena tidak ada harta saja dia belum lakukan. Perhatikan di sini. Dan ternyata masalahnya di sini adalah masalah bagaimana memanfaatkan harta tadi. Oleh karena itu, wajib kita tahu harta yang ada pada kita itu punya hak-hak untuk yang lainnya. Kalau sudah sampai kewajiban zakat, keluarkan zakat. Kalaupun belum sampai kewajiban zakat, kita mampu keluarkan sedekah. Saya punya sedikit. Lihat Aisyah radhiyallahu anha, wahai saudariku, wanita muslimah. Datang seorang wanita dengan anaknya, meminta. Ketika itu beliau hanya memiliki sebutir korma. Subhanallah. Untuk diberikan kepada orang itu. Tapi tetap dia berikan sebutir korma itu. Lalu ketika wanita itu yang punya anak tadi yang datang meminta bantuan itu, menerimanya, dia potong. Satu untuk dia, satu untuk anaknya. Subhanallah.
Ini kedermawanan. Aisyah dermawan karena dia hanya punya itu yang bisa dia infakkan, tetap dia infakkan. Nilainya bukan dari besar kecilnya, nilainya adalah dari keikhlasan kita dalam berinfak. Berinfak bersedekah tidak menunggu harus kaya. Berinfak bersedekah tidak harus orang yang punya harta. Siapapun bisa berinfak, siapapun bisa bersedekah. Aisyah radhiyallahu anha kadang di rumahnya hanya ada air dan korma yang mereka makan. Kadang berbulan-bulan sampai 3 bulan. Tapi dia tetap berinfak. Subhanallah. Alangkah dermawannya mereka, suri tauladan kita, dan alangkah jauhnya kita dari meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga kita dan keluarganya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Jadi harta yang bisa kita nikmati sesungguhnya adalah harta yang telah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan kekal di sisi Allah dan itu pula yang akan menyebabkan turunnya berkah dalam kehidupan kita. Nah, inilah makna ni'mal malus salih lirrajul lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang baik itu adalah bagi seorang yang soleh. Karena harta yang halal walaupun sedikit akan bermanfaat dan berguna bagi seorang yang soleh pula. Dia akan keluarkan infaknya, dia akan berjuang, berinfak. Seperti dahulu salafus soleh seperti itu. Imam Abu Hanifah itu seorang tajir, pedagang, pebisnis. Dia pedagang pakaian, punya pabrik pakaian. Nah, beliau itu setiap beliau beli baju baru, maka beliau bagi-bagi senilai harganya itu kepada para ulama dan penuntut ilmu. Subhanallah. Dia tidak kasihkan baju itu tidak yang sama. Tapi berapa harga bajunya? Dan Abu Hanifah rahimahullah ta'ala terkenal. Beliau karena beliau pedagang kaya dan pedagang pakaian. Beliau terkenal pakaian beliau bagus-bagus. Ada yang harganya 30 dinar. Nah, bayangkan berapa banyak ulama di Baghdad itu. Beliau bagi-bagi. Penuntut ilmu dan ulama. Dengan apa? Dengan yang senilai dengan baju yang dia pakai. Karena dia tahu infak yang terbaik itu salah satunya kepada para penuntut ilmu. Bahkan bisa jadi itulah infak yang paling baik. Kenapa? Kalau engkau wahai saudaraku berinfak kepada orang-orang di jalanan, orang miskin, berinfak dan untuk bahkan kalau engkau memberi makan anakmu, itu keharusanmu, kewajibanmu. Tetapi manfaat ketika engkau berinfak untuk penuntut ilmu, untuk dai-dai yang butuh sokongan, butuh bantuan, maka manfaatnya adalah untuk umat. Karena mereka akan menjadi dai di masa mendatang, menjadi ulama, menjadi pembela agama, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, menjelaskan orang yang misalnya berinfak untuk seorang penuntut ilmu atau untuk seorang dai yang membutuhkan dalam dakwahnya, yang mereka fokus untuk belajar menuntut ilmu, menggali ilmu dan menyebarkannya, maka dia dapat pahala seperti penuntut ilmu itu. Dapat pahala seperti dai-dai tersebut. Kenapa? Mereka memasukkannya ke dalam hadis man dalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang mengajak menunjukkan kepada kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Subhanallah. Azan? Sudah berapa menit Ana? Lewat ya? Hah? Al-waqt. Jadi itu salah satu infak yang bermanfaat. Maka jangan segan-segan. Kalau seandainya kita setiap bulan saja misalnya menyisihkan 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 itu zaman sekarang nggak terasa. Infakkan untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Ini tabungan untuk menuntut ilmu. Tabungan untuk menuntut ilmu. Subhanallah. Kita berapa banyak cari penuntut ilmu yang fokus mendalami ilmu agama, yang betul-betul nampak kesungguhan dia, baik perilakunya dan akhlaknya, insya Allah akan bermanfaat dan berguna untuk umat di masa yang akan datang.
Dan mereka itu adalah para mujahid-mujahid, para ulama, ahlul ilmi, para da'i, para tulabul ilmi. Mereka adalah mujahid-mujahid. Kalau orang yang berperang di jalan Allah, mereka menghunus pedangnya, maka mereka berjihad dengan lisan mereka, dengan pena mereka. Kalau orang-orang dahulu, para sahabat, salafus saleh, mereka berperang di jalan Allah melawan orang-orang kufar, musuh-musuh Islam. Nampak berhadapan, ini mereka memerangi kekufuran, kesyirikan, perkara-perkara yang menyimpang dari agama. Itu tugas mereka. Bahkan jihad mereka bisa jadi lebih utama daripada jihad mengangkat senjata. Karena seseorang yang mengangkat senjata, bagaimana mungkin dia mengangkat senjata kalau dia tidak merujuk kepada ulama dan ahli ilmu. Itu Allah perintahkan di dalam surat Taubah. Para mujahid itu kalau pulang mereka harus belajar. Kepada siapa? Kepada para ulama, kepada ahli ilmu. Orang-orang yang pergi belajar menuntut ilmu. Maka dikhususkan ada sekelompok dari umat ini, diperintahkan oleh Allah harus ada orang yang betul-betul tafaqquh. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Baik, kaum muslimin, itu dia nasihat singkat ya untuk diri saya dan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan niatkan kita ada peran kita untuk agama ini walaupun sedikit pada bagian-bagian yang kita bisa. Nah, selanjutnya tentu akan lebih luas lagi dikupas dan dibahas oleh Ustaz kita Ustaz Sufyan Baswedan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Baik, demikian materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Zubair. Insyaallah kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Sufyan Baswedan setelah azan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan ke pemateri yang kedua, yaitu Al-Ustadz Sufyan Baswedan hafizahullah taala. Kepada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أيها الإخوة بارك الله فيكم. Pertama, ana ucapkan jazakumullahu khairan kepada segenap panitia, kepada tamu kita, Ustadz kita, Ustadz Abu Zubair Hawari, hafizahullah wa nafa'a bihil Islam wal muslimin, dan kepada santri-santri kita yang kita cintai, yang kita banggakan, dan kepada antum semua. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini di malam hari ini fi lailatul Jum'ah al-mubarakah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah barakallahu fiikum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaqulul 'abdu mali mali innama laka min malika ya ibn Adam thalathah. Manusia ini seringkali berbangga dengan harta yang dia miliki. Ini hartaku, ini propertiku, ini kendaraanku, dan seterusnya. Padahal sejatinya harta yang benar-benar engkau manfaatkan, wahai manusia, itu cuma satu di antara tiga. Tiga macam saja. Ma akala fa'afna. Ada dua sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yang satu adalah Abu Hurairah dengan redaksi ma akala fa'afna. Adapun hadis yang kedua, hadisnya Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu, ma akalta fa'afnaita. Apa yang engkau makan sampai habis. Au labista fa'ablaita. Au tasad, atau yang kau pakai sampai usang, sampai rusak, enggak bisa lagi dipakai. Au tasaddaqta fa'abqaita, wa fi riwayah faqtanaita. Atau yang ketiga adalah yang engkau sedekahkan dan itulah yang engkau sisakan, engkau kekalkan, atau itulah yang tersimpan untukmu. Dari hadis ini, ayyuhal ikhwah wal akhawat barakallahu fikum, sejatinya harta kita memang cuma salah satu dari tiga itu. Yang banyak yang kita miliki itu manfaatnya dua diantaranya temporer, sangat singkat. Yang pertama min jinsil makulat, sesuatu yang untuk dikonsumsi,
Ya dia hanya bermanfaat manakala kita konsumsi. Enggak kita konsumsi ya belum terasa manfaatnya. Orang punya simpenan beras 1 ton. Disimpan aja. Jangan dimasak. Ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Ini hanya akan bermanfaat kalau dia konsumsi. Dia punya makanan, punya daging, punya minyak goreng. Pas minyak lagi naik-naiknya, disimpannya itu 100 liter minyak goreng. Tapi cuma disimpan, ya nggak ada manfaatnya. Yang dimakan, yang diminum itu hanya akan bermanfaat ketika dia mengonsumsinya. Ketika seseorang misalnya dihidangkan kepadanya sepiring hidangan favorit dan dia cuma makan separuh, disisakan separuhnya lagi, maka sejatinya yang menjadi harta dia hanyalah yang masuk ke perutnya dia. Sisanya ini bukan hartanya dia. Au labista fa ablait. Apa yang kau pakai sampai lusuh, sampai usang, sampai rusak. Ya ini perabotan-perabotan, termasuk diantaranya kendaraan, perkakas, pakaian. Semua yang dipakai. Yang manfaatnya itu hanya akan terasa manakala kita memakainya. Entah sampai dianya rusak atau sampai kitanya yang binasa. Maka sebatas itulah kita bisa mengambil manfaat dari harta kita yang sifatnya apa-apa yang bisa kita pakai tadi. Dan tentunya ayyuhal ikhwah wal akhwat barakallahu fikum, kedua tipe harta duniawi ini hanya bisa dinikmati dengan syarat dan ketentuannya. Ini ciri khasnya harta dunia itu begitu. Gak ada harta dunia yang 100% nikmat tanpa catatan apapun. Gak ada. Mau makanan yang favorit, paling favorit bagi antum di dunia ini, itu hanya bisa antum menikmati dengan syarat-syarat. Di antaranya apa? Lapar. Yang kedua, gak sakit gigi. Iya toh? Coba lagi sakit gigi. Mana makanan yang bisa kita nikmati? Tidak ada. Yang ketiga, gak keseringan. Betul? Antum apa makanan favoritnya? Antum? Hah? Tempe? Oh bakso. Mau makan bakso 3 kali sehari sebulan suntuk. Hah? Masuk rumah sakit bisa-bisa. Yang keempat, dia harus dinikmati oleh orang yang sehat. Gak sakit gigi, sehat, pencernaan gak ada masalah, ya, gak ada pantangan sama makanan itu. Walhasil banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap sesuatu yang akan kita nikmati di dunia ini. Dan itu pun nikmatnya cuman selama dia di rongga mulut. Begitu ditelan, selesai sudah. Ya, gak ada ceritanya lagi, udah telan masih nikmat dalam perut. Bohong, gak ada rasanya dalam perut. Ya, begitu lewat tenggorokan, hilang sudah nikmatnya itu. Dan ketika dia terlalu banyak porsinya, jadi gak nikmat. Jadi sangat terbatas sekali kenikmatan dunia yang namanya makanan ini untuk bisa kita nikmati. Yang kita pakai juga begitu, sama. Kalau dipakai setiap hari, walaupun barangnya baru, ya, setahun kemudian sudah bosan dia. Sudah sering dia melihat barang ini, bosan. Dia akan senang ketika melihat barang lain. Dia beli yang itu, setahun kemudian bosan lagi dia. Demikianlah karakter khas nikmat dunia. Sudah dinikmatinya harus banyak syarat dan ketentuannya. Kemudian dia cuma dinikmatin dalam tempo yang super singkat. Oleh karena itu ahlud dunia yang hidupnya itu puluhan tahun.
Kalau umatnya Rasulullah Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Umat-umat sebelum kita ratusan tahun. Walaupun mereka hidup ratusan tahun, kalau ditanya, qala kam labistum fil ardi adada sinin? Ditanya, kalian bertahun-tahun itu tinggal di dunia itu berapa sih? Berapa lama sih? Qalu labithna yauman au ba'dha yaumin fas'alil 'adin. Kayaknya kami ini cuma tinggal sehari atau setengah hari lah kira-kira. Enggak tahulah persisnya berapa, tanya sama yang pintar ngitung gitu. Qala illa bistum illa qalila. Ya, sebetulnya kalian itu cuma tinggal sesaat saja. Wa kana yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Adalah satu hari di sisi Tuhanmu itu panjangnya seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Apa artinya 60, 70, anggap 100 tahun. Siapa yang berharap dikasih umur lebih dari 100 tahun di sini angkat tangan? Tidak ada ya. 100 tahun itu dibandingkan 1000 tahun cuma 10%. Ya, kalau 1000 tahun anggaplah sehari semalam 1000 tahun, maka 100 tahun itu cuma 2 jam, 2,4 jam. Nggak nyampe 2,5 jam. Nggak nyampe 2,5 jam. Tempo itu kalau 100 tahun ya, kalau umurnya cuma 60, ya mungkin 2 jam, kurang bahkan dari 2 jam. Nah sedangkan harta yang ketiga ayyuhal ikhwah, au tasaddaqta faqtanait, atau yang engkau sedekahkan dan itulah yang tersimpan selamanya untukmu. Karena yang ketiga ini manfaatnya enggak di sini dinikmatinya. Dinikmatinya di mana? Fil akhirah. Qala Allah Ta'ala, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan di sini ism tafdhil laisa ala babi. Khairun wa abqa. Kalau dibandingkan dengan dunia, dunia ini tidak memiliki sifat kekal sedikit pun. Tidak memiliki sifat baik sedikit pun kalau dibandingkan sama akhirat. Karena dunia ini ya cuman sekian jam mau dibandingkan dengan yang tidak ada batasnya. Hidup di akhirat kan nggak pakai batas. Idza dakhala ahlul jannatil jannah wa dakhala ahlun narin nar ji'a bil maut. Ketika ahlul jannah sudah masuk jannah, ahlun nar sudah masuk nar, ya sudah nggak ada lagi yang mau pindah dari nar ke jannah, sudah masing-masing menjadi penghuni tetap, maka yang namanya al-maut itu dihadirkan di antara jannah dan nar. Kemudian malaikat memanggil masing-masing ahlul jannah dan masing-masing ahlun nar. Ya ahlal jannah, ata'rifuna hadha? Dalam bentuk domba. Ya, kematian itu akan dijelmakan dalam bentuk domba. Kemudian ahlul jannah ditanya, "Hai ahlul jannah, kalian kenal siapa ini? Apa ini?" Qalu na'am al-maut. Ya ahlan nar, ata'rifuna hadha? Ahlun nar, kalian tahu apa ini? Qala na'am al-maut. Maka disembelih itu yang namanya mati. Jadi yang namanya mati sudah dimatikan. Tidak ada lagi ceritanya mati. Faya ahlal jannati khuludun fala maut wa ya ahlan nari khuludun fala maut. Jadi enggak pakai limit. Sesuatu yang tidak pakai limit mau dibandingkan dengan sejam 2 jam ya enggak ada artinya ini. Enggak ada baiknya ini dibandingkan dengan kebaikan yang unlimited. Apalagi dari segi pelipat gandaan dan kualitas kebaikan akhirat. Khairun. Itu dari segi kualitasnya. Wa abqa dari segi durasinya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ula yakni dunia. Karena di akhirat itu satu kebaikan dibalas oleh Allah minimal 10 kali lipat. Kemudian di sana orang tidak perlu syarat dan ketentuan untuk menikmati nikmat jannah.
Kalau di dunia mau makan makanan biar terasa enak, dia mesti lapar dulu ya. Kalau di akhirat gak ada orang kelaparan. Jannah sejak diciptakan oleh Allah pertama kalinya, itu sifatnya sudah kayak gitu. Apa kata Allah kepada Adam? Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. La taju' wa la ta'ra wa la tadhma'u fiha wa la tadha. Engkau di jannah itu tidak akan kelaparan, tidak akan telanjang, tidak akan kehausan, tidak akan kepanasan. Kan tapi Adam akhirnya dicabut pakaiannya. Ya karena dia menyelisihi perintah Allah. Seandainya tidak menyelisihi perintah Allah, gak akan dicabut nikmat pakaiannya oleh Allah. Kalau di dunia, orang lahir ke dunia gak pakai pakaian. Bayi lahir, nangis, lapar. Ya. Habis itu haus, capek, kepanasan. Itu dunia kayak gitu isinya. Tapi di jannah gak ada ceritanya orang, aduh ya Allah lapar. Gak ada lapar di jannah. Gak ada juga kekenyangan, gak ada. Makan bukan karena lapar, berhenti makan bukan karena kenyang. Minum bukan karena haus, berhenti minum bukan karena apa? Kembung ya? Lawannya haus apa? Kembung ya? Terus makannya minumnya buat apa? Buat seneng-seneng. Ya, buat seneng-seneng aja. Habis makan kalau di dunia nggak bisa keluar, sakit ya, masuk rumah sakit. Walaupun itu makanan tadi satu porsi harganya 1 juta, nggak bisa keluar setelah dimakan, sakit ya. Jadi musibah. Tapi di jannah nggak keluar seperti kayak keluarnya di dunia, nggak ada harganya, jijik kita kalau lihat. Di jannah itu cuma jadi keringat, rasyah. Ya, jadi keringat, nggak ada orang kencing, nggak ada orang BAB. Gak ada wanita haid, wanita nifas gak ada. Muda terus, gak tua-tua. Di sini kita hanya bisa menikmati dunia ini kalau kita lagi usianya muda. Anak kecil belum maksimal, udah tua juga gak bisa maksimal. Cuma ketika kita muda aja. Sangat-sangat singkat dunia itu. Tapi di jannah gak ada ceritanya orang tua. Umurnya berapa ahlul jannah? Berapa? 33 tahun. Ya, umurnya 33 tahun. Muda terus, kuat terus, sehat terus. Semua yang diinginkan, kalau di dunia kita mau metik sesuatu kita harus menggapai tinggi-tinggi, di jannah enggak. Qutufuha daniyah. Ketika mau dipetik dia mendekat. Ya, mendekat. Bagaimana yang begini mau dibandingkan dengan yang di sini? Dan Allah melipat gandakan khususan untuk sedekah. Mada qala Allah Ta'ala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Enggak berhenti di 700 kali. Allah masih melipat gandakan lagi lebih dari itu. Terserah Allah sesuai dengan keikhlasan si mutasaddiq ini, orang yang bersedekah ini, sesuai dengan urgensi sedekahnya. Ketika sedekahnya ini diberikan saat orang pada pelit sama duitnya, saat orang pada kepingin kaya takut miskin, lebih besar pahalanya. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu sadaqatin afdal?" Qal anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'malul ghina wa takhshal faqr. Sedekah kayak apa yang paling afdal ya Rasulullah? Ya ini ketika engkau bersedekah saat dirimu sedang sehat-sehatnya dan sedang ngirit-ngiritnya sama duit. Hari gini susah cari yang haram apalagi yang halal. Yang haram aja susah apalagi yang halal. Kok dibagi-bagikan orang? Nanti kalau pandeminya berkepanjangan bagaimana? Modalmu habis. Nah saat itulah sedekah malah paling besar pahalanya. Engkau lagi berharap kepengen kaya dan takut miskin. Itu kan pelit-pelitnya orang sama duit kan kayak gitu kan. Lagi potensi sehat kalau sudah sakit-sakitan kanker. Ya,
Kena COVID sudah nyesek, sedekah biasa. Dia sudah nggak berharap mau panjang umur. Daripada nanti harta saya nggak saya wasiatkan habis buat ahli waris, udah saya wasiatkan. Tapi sudah maksimal cuma sepertiga dia. Dia nggak berhak lagi membelanjakan lebih dari sepertiga total kekayaannya. Tapi kalau dia masih sehat, 100% boleh. Ya, 100% boleh. Begitu dia sakit yang mengkhawatirkan, sudah. Kesempatanmu hanya, hakmu terhadap hartamu hanya sepertiga maksimal. Gak boleh lebih dari itu. Wa anta sahih, syahih. Ta'amalul ghina, wa takhshal faqar. Jangan ditunda-tunda kata Rasulullah. Sampai nanti sudah mau mati baru li fulanin kada, li fulanin kada, li fulanin kada, waqad kana li fulan. Buat si fulan sekian ya, buat si fulan sekian, buat si fulan sekian. Padahal harta itu sudah tidak lagi 100% dalam kekuasaan dia. Lantas bagaimana dengan harta-harta yang selain ketiga tadi, baik dua yang di dunia maupun satu yang di akhirat? Qala Nabi SAW fi tatimmati hadithi Abi Hurairah, wa ma siwa dzalika ya ibna Adam fadhahibun wa tarikuhu linnas. Rawahu Muslim. Adapun selain yang tiga itu akan pergi semua, berlalu semua. Dan dia akan tinggalkan buat orang lain. Dia yang capek nyari di dunia, dia yang harus tanggung jawab di hadapan Allah, tapi orang lain yang nikmati. Rugi apa rugi? Pilihannya cuma satu, rugi apa rugi? Ya rugi. Dia yang capek, dia yang suruh tanggung jawab, orang lain yang nikmati. Jadi bukan hartanya dia itu, karena tidak ada manfaatnya sama sekali buat dia. Jadi kata Nabi, innama laka min malika thalathah, maksudnya harta yang bisa kau ambil manfaatnya. Kalau nggak bisa kita manfaatkan ya percuma tuh. Apa manfaatnya punya rekening saldonya 100 triliun. Cuman di rekening. Manfaatnya apa? Ada manfaatnya. Cuman dilihat toh tuh. Kalau kita mau memanfaatkan, dia harus kita keluarkan, betul? Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, bi'sar rafiqan ad-dirham wad-dinar. Sejelek-jelek pendamping adalah dinar dan dirham. Duit. Kok sejelek-jelek pendamping duit? Iya, karena pendamping ini gak ada manfaatnya kalau dia cuma mendampingi. Dia baru bermanfaat setelah dia kirim salam sama kita, minggat. La yanfa'anik hatta yufariqanik. Keduanya tidak akan memberikan manfaat bagimu sampai keduanya berpisah darimu. Iya kan? Duit itu kan gitu. Tak kasih 1 miliar tapi dikantongi tok, jangan dikeluarkan. Kantongin aja, kantongi. Ya, mau kantongnya 10, mau 20, pokoknya dikantongi aja. 1 miliarnya sekantongin. Ada manfaatnya? Ngabot-ngaboti. Ya, bikin kita ketar-ketir, takut kita dijamret nanti, dirampok malah. Kan gitu tuh duit itu. Dia tidak akan bermanfaat sampai dia pisah dari kita. Oleh karena itu sangat beruntung orang yang menyadari hakikat harta sesungguhnya. Dan seperti yang Ustaz Abu Zubair sampaikan tadi, dia manfaatkan. Fayasilu bihi rahimah. Wa ya'rifu lillahi fihi haqqa. Jadi dia gunakan untuk menyambung silaturahim. Silaturahim enggak cuma dengan berkunjung, dengan nyantuni, dengan memberikan bantuan material, itu bagian dari silaturahim. Dan dia tidak lupa ada hak Allah pada hartanya dia, dikeluarkan zakatnya. Ini yang akan mendapatkan afdhalul manazil. Ya, manzilah yang paling tinggi. Dan tadi dalam Al-Quran Allah mengatakan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kata-kata fi sabilillah ini banyak ulama yang memaknainya dengan jihad. Namun jihad tadi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Abu Zubair ada 2 macam.
Ada jihad bisilah wassinan, ada jihad bil hujjah wal bayan. Ya. Apapun itu, mau larinya ke sini, mau larinya ke situ, fakilahuma termasuk bagian dari fisabilillah yang pahalanya oleh Allah dilipat gandakan minimalnya 10 kali, bisa 700, bahkan bisa lebih dari itu. Tergantung dengan keikhlasan masing-masing, tergantung dengan situasi dan kondisinya. Ya. Dan seseorang ini bisa mati kapan saja. Mungkin dia berharap 10 tahun lagi, itu harapan dia. Faktanya belum tentu 10 tahun lagi. Ada salah seorang sahabat, namanya Abu Dahdah. Ini anak bikin penutup ya. Abu Dahdah radhiyallahu anhu termasuk orang Ansar. Suatu ketika ada sengketa antara seorang anak yatim yang punya kebun bersebelahan dengan kebunnya seorang laki-laki Ansar. Dan di tanah dan di batas antara dua kebun itu ada sebatang pohon kurma. Masing-masing mengklaim pohon kurma ini ada di tanahnya dia. Ribut dua orang ini antara si Ansari dengan yatim. Maka Nabi SAW mengatakan kepada laki-laki Ansar, sudahlah tinggalkan, biarkan ini buat si anak yatim. Walaka mithluha fil jannah. Dan di jannah nanti engkau dikasih sebatang pohon kurma juga sama Allah. Dia nggak mau. Nggak mau ya Rasulullah. Abu Dahdah dengar. Datang dia ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau pohonnya ini ana beli ya Rasulullah. Terus ana kasihkan si yatim. Ana dapat juga nggak di jannah? Naam, dapat di jannah. Abu Dahdah ini punya kebun kurma. Jumlah pohonnya berapa? Ada yang tahu? Lahu sittu mi'at nakhlah. 600 batang kurma. Itu kaya raya loh 600 batang kurma itu. Kaya raya. Satu batang itu kalau panen bisa kintalan kurmanya. Harga kurma berapa? Mahal. Apa kata Abu Dahdah kepada si Ansari ini? Ya fulan, inna li ha'itan fiha 600 nakhlah. Ana ini punya kebun isinya 600 batang kurma. Mau nggak ana tukerin yang sebatang ini dengan yang 600 batang? Yang sebatang biar buat anak yatim, ana ganti dengan kebun ana isinya 600 batang. Ya nggak mikir. Ya, Qabil tuh udah langsung. Buat apa dipikir lagi? Satu diganti 600. Lalu Abu Dahdah dengan pedenya dia pulang ke kebunnya. Dan di kebunnya itu ada rumahnya dia, ada anak istrinya di situ tinggalnya. Mereka makan dari hasil kebun, tinggalnya di situ. Dari luar diteriakin, ya Ummad Dahdah, ukhruji, faqad bi'tu ha'iti lillah binakhlatin fil jannah. Wahai Ummad Dahdah, keluar kamu sekarang, ajak anak-anakmu keluar. Ini kebunnya udah ana jual kepada Allah dengan imbalan sebatang kurma di jannah. Antum jangan lihat jumlahnya ya akhi. Satunya di jannah itu kata Nabi, ada pohon di jannah kata Rasulullah yang saking besarnya dia, saking rindangnya dia, itu kalau kuda berlari 100 tahun buat ngelewatin bayangannya gak selesai. Jangan dibayangkan satu dikasih 600, rugi dong. Satunya di jannah. Ahlul jannah itu yang paling kecil kaplingnya. Tahu berapa luasnya? Orang paling terakhir masuk jannah itu. Dikira jannah udah penuh. Ya Allah, semua orang udah ngambil tempatnya masing-masing, nggak dapat lagi kan, nggak ada sisa. Qala ya abdi ayurdika anna lakal arda wa mithlah. Kau kira-kira puas nggak kalau tak kasih kapling seluas bumi dan dikali 2? Qala radit wa mithlah, tambah lagi seluas bumi, wa mithlah sampai yang kelima, radit ya Rabb, ya Allah sudah cukup 5, wa asyaratu amsalih, 10 kalinya. Itu yang paling akhir masuk jannah. Lah kayak gitu mau dibandingkan di dunia ya akhi, urusan receh, musuhan sesama saudara, perang
urusan receh. Receh, dunia ini receh. Gak ada artinya dunia ini. Allah memberikan sesuatu, tidak lihat nominalnya Allah. Yang dilihat sama Allah itu adalah seberapa berharga dia bagi orang yang sedekah. Bukan nominalnya. Jangan dikira antum sedekah 1.000 perak itu tidak ada artinya. Kalau harta antum cuma 2.000 perak, 1.000 peraknya antum ini dibandingkan orang yang sedekah 1 miliar tapi harganya 1 triliun, besaran yang sedekahnya 1.000 perak di mata Allah. Nabi yang bilang, karena lebih berharga bagi dia. Jadi Abu Dahdah ini setelah dia bilang begitu ke anak istrinya rupanya adalah wanita salehah. Dia bilang, Rabihal bai' ya Abu Dahdah. Rabihal bai'. Waduh, untung besar kau. Jualanmu, jualan yang menguntungkan. Tak lama berselang, beberapa hari kemudian meninggal Abu Dahdah. Subhanallah. Telat dia, jadi jatuh ke tangan ahli waris 600 kurmanya. Dan dia nikmati di akhirat. Sekarang kemudian sudah gak ada. Tapi pahalanya tercatat di sisi Allah. Ya. Innallaha la yudhi'u man ahsana amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tanya jawab, habis itu sholat ya. Barangkali ada pertanyaan. Baik, demikian materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Sufyan Baswedan dan juga Al-Ustadz Abu Zubair. Mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama-sama. Dipersilahkan bagi para jamaah yang ingin bertanya. Infak sedekah dengan wakaf. Taban, kalau wakaf itu sesuatu yang barangnya itu awet. Jadi manfaatnya terus bertahan lama. Jadi definisi wakaf menurut jumhur ulama begitu. Jadi kalau barang ini untuk dikonsumsi menurut jumhur ulama nggak bisa diwakafkan. Saya mau wakaf beras 1 karung. Silakan dimakan habis. Tapi menurut ulama Malikiyah boleh. Ya, madhab Maliki ini paling longgar dalam masalah hibah, wakaf itu paling longgar madhab Maliki. Alasan mereka membolehkan wakaf dengan sesuatu yang bisa dikonsumsi sampai habis karena Nabi membolehkan orang mewakafkan kudanya dan ada bil ijma' boleh. Kuda itu kan juga punya umur. Punya umur kuda itu. Ya. Ala kulli hal, kalau wakaf itu adalah tahbisul asl wa tasbilul manfaah. Asetnya, zatnya itu apa ya? Terjemahannya agak susah nih. Tahbisul asl, tahbisul asl. Ditahan, bukan ditahan ya. Jadi enggak habis, zatnya enggak habis tapi manfaatnya itu bisa digratiskan. Itu namanya wakaf. Ya wakaf mushaf, kan enggak habis mushafnya. Dibaca ya mungkin sampai rusak ya, jilidnya rusak. Wakaf masjid misalnya, wakaf sumur, kendaraan untuk operasional dan semisalnya. Kalau sedekah yaitu lepas, barangnya pindah sudah, dipakai, uangnya dipakai. Biasanya sedekah itu diberikan dari yang di atas kepada yang di bawahnya. Sedekah. Kalau infak itu lebih umum ya. Infak itu lebih umum. Infak bisa berupa sedekah, bisa berupa wakaf, bisa berupa memberikan nafkah. Ya, anfaqa yunfiqu nafaqatan. Memberikan nafkah untuk keluarga itu masuk dalam pengertian infak. Ketika diniatin untuk sedekah, dapat pahala sedekah. Walhasil infak itu lebih umum cakupannya. Bisa berupa wakaf, bisa berupa sedekah, bisa berupa nafkah kepada keluarga. Ada lagi yang namanya hadiah. Kalau hadiah itu tujuannya untuk membuat orang lain senang, memupuk kasih sayang, itu namanya hadiah.
hadiah. Nah.